Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Google Meet Platform bersama saya Fardila Wenas Pangesti. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Google Meet, yaitu video conference platform yang dikembangkan oleh Google yang rilis perdana pada Februari 2017 dengan platform Android, iOS, dan web dengan jenis communication software. Lisensinya adalah freemium dan situs webnya adalah meet.google.com. And now we are going to discuss about fitur-fitur Google Meet. Yang kedua, kelebihan dari Google Meet, dan yang ketiga, kekurangan dari Google Meet. Nah, perlu diketahui berdasarkan firma riset aplikasi Appbrand, pada tahun 2020, Google Meet tembus 50 juta unduhan di Google Play Store. Padahal itu baru 2020 ya, pada saat awal pandemi COVID-19. Nah, ini dia data peningkatan pengguna Google Meet yang diambil pada 2020 lalu, yang mana pada saat awal pandemi COVID-19. Nah, pada Maret 2020, Google Meet mencapai 5 juta pengguna. Dan tidak sampai 2 bulan, yaitu pada Mei 2020, Google Meet mencapai 50 juta pengguna, yang artinya pengguna dari Google Meet melonjak 10 kali lipat. Wow, keren sekali ya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu fitur-fitur dari Google Meet. Platform video conference besutan raksasa teknologi Google yaitu Meet ini memiliki beragam fitur. Nah, apa saja ya fitur-fiturnya? Oke, di sini kita akan memulai explore fitur-fitur yang ada pada Google Meet. Nah, perlu saya beritahu sebelumnya bahwa di sini saya hanya menjelaskan fitur-fitur umum yang ada pada Google Meet. Nah, terkait dengan panduan cara membuat meeting pada Google Meet akan dibahas pada topik selanjutnya. Nah, kita mulai dari tengah bawah ya. Di sini ada 3 tombol. Yang pertama ada tombol mikrofon, ada tombol call berwarna merah, dan yang ketiga ada tombol kamera. Di sini kita bisa menonaktifkan dan mengaktifkan mikrofon ataupun kamera yang kita atur pada Google Meet ini. Oke, misalnya kita turn off kamera. Bisa juga untuk turn off mikrofon. Kalau yang di tengah ini untuk mengakhiri panggilan. Lanjut, kita masuk ke kiri bawah. Di dalam meeting details ini terdapat 2 pilihan, yaitu details dan attachment. Pada details di sini terdapat link dari meeting ini. Jadi perlu diketahui bahwa setiap meeting yang dibuat memiliki link otomatis yang dapat dibagikan untuk menambah partisipan. Dan link itu bisa di-copy dan tinggal dibagikan ke partisipan yang akan diundang. Nah, pada attachment ini berisi tentang Google Calendar ya. Jadi, Google Meet ini terintegrasi dengan Google Calendar, yang mana pada Google Calendar kita bisa mengatur jadwal dan itu akan otomatis terbuat meeting yang kita jadwalkan pada Google Calendar. Dari tanggal ya, harinya, dan jamnya. Dan kita juga bahkan bisa mengatur partisipan yang akan memasuki atau dapat mengakses meeting tersebut gitu, yang akan dibuat atau yang akan dijadwalkan pada Google Calendar. Nah, lanjut ke fitur yang di atas kanan ini terdapat fitur-fitur. Yang pertama, show everyone. Di sini kita bisa melihat partisipan-partisipan yang berada dalam satu meeting yang ada pada Google Meet ini. Nah, karena di sini hanya ada satu partisipan, yaitu saya, sini hanya terdapat satu partisipan, ya. Nah, di sini juga bisa add people, sama seperti tadi, share. Tapi kalau yang di bawah tadi dengan link, yang di sini kita bisa mengetik secara manual dengan mencantumkan email.
Oke, lanjut ke fitur di sebelahnya yaitu chat. Di sini kita bisa send a message to everyone, yang mana artinya kita dapat mengirim pesan atau mengirim chat ke semua partisipan yang ada dalam Meet ini. Berbeda dengan video conference lain yang bisa diatur partisipan mana saja yang dapat kita kirimkan chatnya, maksudnya tidak semua gitu ya. Tapi di sini hanya terfasilitasi dengan send message to everyone. Jadi semua partisipan yang ada pada Meet ini dapat melihat chat yang ada pada fasilitas Google Meet. Lalu yang berikutnya, di sini ada fitur whiteboard. Nah, fitur whiteboard ini juga sangat memudahkan bagi pengguna bidang pendidikan maupun perkantoran ya yang ingin membagikan atau men-share manual gitu untuk menjadi sarana penjelasan seperti berupa gambar atau angka gitu ya yang sulit dijelaskan dengan menggunakan lisan. Ini tinggal dimanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini dan bisa di-share juga. Nah, ini bisa diatur dan sebagainya. Ini bisa diatur partisipan siapa saja yang dapat mengakses whiteboard ini. Dan juga bisa mengakses langsung dari drive yang mana whiteboardnya sudah dibuat pada sebelumnya. Jadi dengan adanya fitur whiteboard ini menjadi suatu kelebihan dari adanya fitur di Google Meet ini. Terutama sangat memudahkan dunia pendidikan ya. Misalnya pelajaran matematika gitu. Sini juga ada jam, lalu bisa pin partisipan, lalu bisa mengubah tata letak atau layout di bawah ini. Nah, di sini ada turn on caption. Jadi di sini ada fitur caption yang mana pada fitur caption ini dapat mengubah suara menjadi caption dalam bentuk teks. Nah, seperti ini. Ini karena settingannya bahasa Inggris, jadi dia munculnya bahasa Inggris ya. Jadi gunanya caption ini yaitu untuk memudahkan membuat transkrip rapat gitu ya. Jadi Google sendiri telah menyempurnakan fitur transkripsi suara dalam layanan seperti di Google Voice dan Google Assistant gitu. Jadi ini suatu kelebihan dari Google Meet yang mana bisa mengaktifkan caption. Lalu selanjutnya ada share screen atau present now. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Oke, sekian fitur-fitur yang ada pada Google Meet. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan yang ada pada Google Meet. Nah, pembahasan kedua yaitu kelebihan dari Google Meet. Yang pertama adalah tersedia dengan gratis. Nah, sekarang Google Meet memberikan kebebasan untuk menginstal aplikasi ini. Karena sekarang sudah tersedia secara gratis dan kita bisa ngunduh di Play Store atau App Store bagi pengguna iOS. Nah, Google Meet ini membuktikan bahwa layanannya lebih bagus dibanding dengan video conference lain, bahwa aplikasi ini terbukti baik dan layak jika digratiskan saat ini oleh Google. Nah, kelebihan yang kedua yaitu mudah penggunaannya. Google Meet sangat mudah pengoperasiannya, tidak seperti aplikasi lain yang membutuhkan beberapa tahap yang rumit dan menguras waktu. Nah, untuk bisa menggunakan Google Meet, kita cukup memiliki akun Google untuk mendaftar ke aplikasinya dan tidak membutuhkan tahap-tahap yang lainnya.
Nah, selanjutnya kelebihan dari Google Meet yang ketiga adalah tampilan yang disediakan sudah HD atau High Definition dan juga bisa menyediakan resolusi yang terdapat pada smartphone kalian loh. Nah, sehingga tampilan menjadi lebih jernih dan sesuai dengan keinginan kalian. Di balik tampilan yang HD ini, Google Meet juga memberikan tampilan antarmuka yang baik dan jernih serta mudah penggunaannya. Kelebihan yang selanjutnya yaitu Google Meet memiliki layanan enskripsi video. Layanan enskripsi video ini memang seharusnya ada di setiap aplikasi video conference. Kenapa sih harus ada? Karena dengan adanya layanan enskripsi video ini, maka data kita tidak akan disalahgunakan. Sederhananya gini, pihak Google Meet memberikan komitmen kepada pengguna supaya aktivitas dalam video conference terjaga keamanannya, sehingga tidak jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab atau orang yang ingin mencuri data kita. Nah, yang selanjutnya, Google Meet memiliki banyak pilihan tampilan yang menarik, sehingga kita tidak akan bosan saat menggunakan Google Meet ini. Nah, dengan tampilan video conference yang dapat diatur sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa menyesuaikan tata letak dan pilihan posisi yang pas dan baik. Lalu, kelebihan dari Google Meet yang selanjutnya yaitu dapat mengundang hingga 100 peserta dengan berlangganan Google Suite dengan batasan 100 atau bahkan sampai 250 partisipan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga yaitu kekurangan dari Google Meet. Yang pertama, versi gratis tidak support recording. Sayangnya, versi gratis dari Google Meet tidak tersedia fitur recording, berbeda dengan Zoom atau Skype yang dalam versi gratisnya telah tersedia fitur recording. Lalu yang kedua, berbagi layar terasa berat dan lambat. Nah, ketika melakukan presentasi dengan share screen atau berbagi layar melalui browser, terkadang tuh komputer kita terasa sangat berat gitu. Jadi, mungkin dibutuhkan komputer dengan spesifikasi hardware yang lebih baik agar presentasi terasa lancar. Nah, yang ketiga, belum ada Google Meet versi desktop. Hingga saat ini belum tersedia Google Meet versi desktop yang artinya meeting melalui komputer harus dilakukan melalui browser. Lalu yang selanjutnya, belum semua fitur free. Google Meet memang tersedia secara gratis, namun tidak sepenuhnya fasilitas yang tersedia dalam Google Meet itu gratis. Nah, untuk melakukan pertemuan video conference atau daring di Google Meet dengan layanan yang lengkap, kita harus mengeluarkan biaya lebih dengan berlangganan paket Google Suite dengan biaya yang ditentukan oleh Google. Google Meet belum ada fitur hemat data, padahal dengan adanya fitur hemat data, tentu akan mengurangi data kita yang akan terbuang banyak. Jadi kita harus menyiapkan banyak kuota untuk melakukan video conference atau daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Selanjutnya perlu jaringan internet yang stabil. Namun bukan hanya Google Meet saja, mungkin juga terjadi pada aplikasi-aplikasi video conference lainnya. Kekurangan yang selanjutnya yaitu partisipan harus punya akun Google. Nah, jika dibandingkan dengan Zoom yang bisa diakses oleh siapa saja yang sudah mendaftarkan email atau apapun domainnya, hal ini tidak berlaku di Meet. Partisipannya itu harus diwajibkan memiliki akun Google terlebih dahulu. Meski memiliki link, tapi email selain Google, kita tidak bisa masuk ke dalam room. Yang selanjutnya, dashboard tidak serapi Zoom. Untuk urusan dashboard, Zoom masih lebih unggul dibandingkan Google Meet. Dan Zoom lebih tertata rapi dan hadir dengan interface yang mudah dipahami oleh pengguna. And then, do you have any questions? Kalau ada, silakan lampirkan pada kolom komen di bawah ini ya. Nah, sekian dari penjelasan Google Meet Platform. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.